episode pertama. Yang Chen, kamu yang gambar ini? Kamu jual album gambarku di akademi. Kak, siapa suruh kamu terlalu cantik? Semua suka album gambar kakak. Kamu nggak latihan, malah ngerjain hal nggak penting ini terus. Ujian akademi dalam sudah mau tiba. Kamu bisa diusir dari akademi. Tenang aja kak, jurus harimau tunduk sudah aku kuasai sempurna. Ujian akademi dalam pasti lancar. Yang Chen bilang dia sudah kuasai jurus harimau tunduk. Kalian percaya? Tentu enggak. 3 tahun di akademi masih level 1 tempat tubuh. Dia hebat juga bisa begitu. Orang ini menyebalkan. Album Li Shiji dijual terlalu mahal sama dia. Kalau begitu aku mau lihat jurus harimau tunduk yang sudah sempurna itu. Ayo, serang. Kak, aku nggak enak hati menyerang cewek. Lupakan aja lah. Stop! Kak, roh tempurku sangat dahsyat. Sekali keluar, nggak bisa berhenti. Jurus harimau tunduk kekuatannya luar biasa. Takut kamu terluka. Benar tuh, dia ngomong apa sih? Yang Chen, kamu bilang kamu punya roh tempur. Kamu tahu artinya apa? Tentu saja. Roh tempur. Simbol guru jalan langit. Memberi petarung bakat luar biasa. Guru jalan langit dijuluki anak kesayangan surga. Kamu cukup tahu juga ya. Aku ini guru jalan langit. Guru jalan langit yang hebat. Yang Chen, 3 tahun di akademi kekuatanmu paling bawah. Mana ada mukanya bilang diri sendiri guru jalan langit? Kamu cuma sampah. Tahu nggak? Bangun. Ayo, katanya kamu guru jalan langit. Keluarin roh tempurmu. Su Liang, cukup. Kak, hari ini aku kasih pelajaran sama sampah sombong ini. Sekarang yang Chen dalam bahaya. Memang harus dikasih pelajaran. Ini. Yang Chen. Semoga kamu cepat tingkatkan kekuatanmu. Masuk akademi dalam. Jangan sia-siakan bakatmu. Terima kasih, Kak. Akan kulakukan. Tadi itu beneran roh tempur? Nggak tahu, tapi auranya sangat kuat. Si Yang Chen, beneran bangkitkan roh tempur? Wah, ganteng banget. Genius dan ganteng. Aku mau nikah sama dia. Dia itu orang terkuat akademi luar Jian Wukue. Ganteng banget sih. Bang! Ukue! Tapi, kenapa kakaknya orang nomor 1 akademi luar itu yang Chen yang paling buncit? Ukue! Akhirnya kakak bisa bangga hari ini. Bikin mereka semua takut. Roh tempurku muncul seperti naga turun. Bahkan Li Qinglin sampai sujud di kakiku. Bang, Li Shiji nggak kirim sinyal apa-apa? Kamu nggak di sana. Nggak lihat tatapan Li Qinglin ke aku. Panas banget. Kalau nggak ada orang lain. Aku yakin dia pasti langsung peluk aku. Tapi aku nggak bisa khianati M. Yusue. Bang, M. Yusue belum tahu kamu bangkitkan roh tempur kan? Ayo kita kasih tahu dia. Ayo! Berhenti! Kak Shiliu, kami cari M. Yusue. Ada apa? Ada. Ada apa bilang? Nanti aku sampein. Shiliu! Kami cari M. Yusue. Apa urusanmu? Minggir. Kamu emang sampah. Dan bodoh pula. Apa maksudnya? Yang Chen, M. Yusue nggak mau terlalu dekat sama kamu. Nggak ngerti? Dia pasti masuk akademi dalam ujian ini. Kalian beda dunia sekarang. Lebih baik jangan berhubungan lagi. Mustahil. Kalau nggak dengar langsung dari dia, aku nggak percaya. Kalau begitu aku bilang langsung. M. Yusue, apa maksudmu? Kak Ukue. Kak Chen.
Kita semua sudah dewasa. Beda dengan dulu. Sebaiknya jaga jarak saja. Baik. Bang. You Musue. Semoga kamu nggak nyesal nanti. Kakak latihan lama banget. Sekarang gimana hasilnya? Ini warisan roh tempur naga iblis kuno. Jurus naga iblis kuno. Sepertinya dengan kekuatanku sekarang, hanya bisa latih bab pertama. Kitab menembus langit. Kitab menembus langit. Menurut warisan, konon bisa tembus langit. Jurus memikat yang bisa rasakan kekuatan jalan langit. Aku coba sekarang. Apa yang terjadi? Apa? Semua energi spiritual halaman diserap kakak. Bisa begitu juga? Guru jalan langit punya pembagian elemen. Tapi kebanyakan cuma satu elemen. 2 elemen aja langka banget. Contoh, guru jalan langit elemen api cuma bisa serap energi spiritual elemen api. Elemen lain jangan harap diserap. Bahkan merasakan aja susah. Aku guru jalan langit semua elemen. Bang, Ada apa? Kenapa kamu senang banget? Wukue, sekarang kakak yang lindungi kamu. Kemampuan roh tempur serap energi spiritual ini mengerikan. Secepat ini, semua energi spiritual halaman habis diserap. Wukue, kita naik gunung. Naik gunung? Ya, di sini nggak bisa latihan lagi. Gunung Zaoge energi spiritualnya melimpah. Cocok buat kita latihan. Ujian akademi dalam sudah dekat. Kita harus tingkatkan kekuatan sebisa. Episode 2. Kakak, kau bisa lebih hebat lagi nggak sih? Menyerap api sejati matahari. Guru jalan langit. Benar-benar gila. Cuma sehari, sudah mencapai pengerasan tubuh tingkat 2. Dulu aku butuh sebulan penuh. Tidak bisa begini terus, kakak benar-benar bisa menyusulku. Bau apa ini? Ada apa? Kak, jangan buat aku takut. Kakak sudah mencapai pengerasan tubuh tingkat 3. Pengerasan tubuh tingkat 3 adalah pelatihan daging. Meningkatkan kualitas daging. Membuang kotoran di dalamnya. Ini langkah tersulit dari 3 tingkat pertama pengerasan tubuh. Aku saja butuh 3 bulan. Tapi kakak cuma butuh belum genap sehari. Luar biasa banget. Xiaokue, aku agak lapar nih. Kak, tunggu sebentar. Kak, ini banteng kuku giok tingkat 1. Harusnya cukup buat kau. Kak, pelan-pelan. Nggak ada yang rebut. Xiaokue, aku masih lapar. Kak, kenapa? Jangan-jangan arwah tempurmu yang berbuat ulah? Arwah tempurku? Udah nggak lapar. Kak, kau baik-baik saja? Kalau tadi aku nggak lari tepat, energi dalam tubuhku habis. Santai, sekarang tubuhku penuh tenaga. Hehe. Kak, kau gila? Belum genap sehari naik 2 tingkat besar. Coba testing dulu. Baik. Tinju macan pertama. Pusaran cepat. Atribut api. Energi api, ini pasti energi bibit api sejati matahari.
Kita partisipasi benar-benar hebat memahami segala sesuatu. Merebut keajaiban memang tangkas namanya. Kak, sebentar lagi gelap. Kita pulang? Tidak, kita cari gua, bermalam, lalu lanjut berlatih. Hah? Kak, kenapa? Kak, kau lihat apa? Siapa? SST. Siapa itu? Cepat keluar. Gawat! Beruang gila bumi. Kak, itu beruang gila bumi. Ayo lari. Beruang gila bumi? Aku belum pernah lihat bentuknya. Ayo, kita lihat. Kak, beruang gila bumi dewasa biasanya punya kekuatan pengerasan tubuh tingkat 8. Aku pun gak sanggup lawan. Terlalu bahaya. Takut kenapa? Gadis tadi aja berani ke sana. Kita juga lihat. Kak, Jadi yang mandi tadi Qian Lingxi. Ayo kita bantu. Kak, lihat baik-baik. Beruang gila bumi itu belum dewasa. Cuma tingkat 5 pengerasan tubuh dan banyak luka fatal. Pasti segera mati. Oh, Kalian berdua mau keluar atau tidak? hai Lingxi. Kebetulan banget. Bisa ketemu kau di sini. Kau yang sampah itu. Yang Chen? Ternyata kau masih ingat aku. Hehe. Jadi tadi di tepi danau. Juga kalian? Tepi danau? Danau apa? Kami baru lewat. Dengar suara lalu mampir. Ternyata lihat kau Lingxi bertarung. Cantik banget. Kak, muka tebalmu ini. Benarkah? Serius? Kau Dewi bagiku. Dewi? Aku ingatnya rubah nakal. Yang Chen, kalau aku tahu kau bohong, kau mati. Rubah nakal? Apa maksudnya? Kak, 3 tahun lalu saat tes masuk akademi, kau lihat Qian Lingxi yang masih kecil. Bilang dia umur 12 sudah secantik itu, pasti besarnya jadi rubah nakal. Ternyata Qian Lingxi masih ingat. Kak, omonganmu benar. Lihat sekarang dia rubah nakal kan? Kalau nikah, ayah pasti senang. Xiao Kue. Kakak baru 15 tahun. Buru-buru kenapa? Dengan statusku sebagai guru jalan langit, wanita cantik sedunia bisa aku pilih. Qian Lingxi, cadangan saja. Kita partisipasi ini bagus semua, cuma sering bakar baju, agak repot. Kak, jangan meluh. Teknikmu ini. Tahu setengah bulan sampai puncak pengerasan tubuh tingkat 5. Sudah hebat banget. Tentu saja, Xiao Kue, tenang. Nanti kakak lindungi kau. Kak, kita harus cepat. Hari ini di lapangan akademi luar diumumkan aturan ujian akademi dalam. Ayo, cepat pulang ganti baju. Itu yang Chen ya? Dia benar-benar guru jalan langit? Sampah bisa bangunkan arwah tempur, Tuhan buta. Latihan 3 tahun, masih pengurasan tubuh tingkat 1. Kalau dia gagal masuk akademi dalam, jadi bahan tertawaan. Jian Wukue sih hebat. Sayang, punya kakak begitu. Kakak senior. Hari ini kau cantik. Setengah bulan lebih ini, kau bolos kelas tempur. Jujur, kau kemana? Latihan, kakak senior tenang. Ujian akademi dalam cuma itu. Gampang bagiku. Kau sudah naik ke pengerasan tubuh tingkat 2? Kakak senior, aku sudah mencapai puncak pengerasan tubuh tingkat 5. Yang Chen, aku malas urus kau. Kenapa kakak senior marah? Dia kayaknya nggak percaya aku.
Masih mau ngomong? Setengah bulan dari tingkat 1 ke tingkat 5. Siapa yang percaya? Episode 3. Aku umumkan peraturan ujian kali ini. Ujian istana dalam ini ada 2 tahap. Tahap pertama, kalian bebas bentuk tim untuk masuk ke Gunung Chaoge. Kalian bisa pakai cara apa saja untuk kumpulkan ramuan spiritual atau material dari binatang spiritual. Kalau ada bahaya, kalian bisa minta tolong. Guru-guru di sekitar akan jaga keselamatan kalian. Tapi kalau minta tolong, nilai ujian kalian otomatis gagal. Dalam 3 hari, kelompok yang kumpulkan material paling banyak dapat skor paling tinggi. 3 hari lagi kumpul di sini, baru aku umumkan tahap kedua. Yang Chen, bagus banget. Peraturan ini cocok untukmu. Kamu bisa tim sama Jen Wukue. Tambahin 1 orang jago lagi. Pasti dapat skor tinggi. Kak, aku sama Xiao Kue saja sudah bisa hajar habis di Gunung Taoge. Gak perlu orang lain. Kamu benar-benar gak ada obatnya. Sepertinya kakak kelas perhatian banget sama kamu. Perhatian apanya? Dia cuma perhatiin hadiahnya. Kak, kita beneran gak cari orang lain buat tim? Lihat situasi aja. Kalau ada yang jago bisa tim. Kalau gak ya cuma bikin kita ribet. Benar juga. Kak, lihat tuh M Yusue. Benar kata Tuan Wen. Orang itu pemimpin muda Guangyuan Medicine. Namanya Wen Shengming, murid istana Macan Putih. Biarkan saja. Dia mau sama siapa bukan urusanku lagi. Ini kan Jen Wukue si jenius nomor 1? Tim sama kakakmu yang loser ya? Wah, sepertinya kamu gak bakal lulus ujian deh. Bukan urusanmu. Cuma ngingetin baik-baik kok. Semoga beruntung ya. Itu kan Jian Wukue. Beneran dia tim sama yang Chen. Walaupun dia jago, tapi kayaknya gak ada yang mau tim sama mereka. Iya, ujian ini mereka kurang 1 orang, plus ada si loser. Kayaknya bakal susah. Xiao Kue, ambil jarahan. Kak, kecepatanmu lebih cepat dari aku. Beruang gila bumi langsung sekali serang. Ya iyalah, kan udah bilang nanti kakak lindungi kamu. Ayo, kita lanjut ke target berikutnya. Sepertinya ada masalah. Ayo, lihat. Fenomena langit dan bumi, ini petanda keajaiban ilahi muncul. Keajaiban ilahi. Jangan-jangan benar-benar akan muncul. Ini bukan keajaiban ilahi, cuma nadi bumi yang tarik fenomena langit. Bisa tarik fenomena langit, berarti nadi bumi di sini luar biasa. Mungkin ada harta karun langka. Bubar saja, lanjutkan ujian kalian. Ini bahaya, kalau gak hati-hati kesedot bisa habis nyawa kalian. Gak seru. Ayo pergi. Chang Tianjing katanya bisa pahami segala hal. Ambil kekuatannya, gak tahu bisa pahami misteri petir atau gak. Gawat. Kak, kamu gak apa-apa? Anak ini kena sambar petir. Sial banget. Nyawanya keras juga, masih ada napas. Tenang, dia belum mati. Aku bawa dia ke tetua Kian untuk diobati. Tuan, dia kakakku. Aku ikut. Kamu turun gunung dulu, gak apa-apa kok. Lalu ujian kami gimana? Kamu lanjut ujian, besok dia sudah sadar. Ini mana? Aku ingat kena sambar petir. Ini energi petir langit. Sepertinya Chang Tianjing serap petir kemarin dan jadi energi petir langit. Sekarang aku bak terkalahkan. Ngomong-ngomong, ini mana sih?
Melukis. Getaran energi spiritual kuat, orang ini master formasi. Master formasi memang salah satu profesi pendukung eksklusif guru jalan surgawi. Tapi statusnya paling dihormati di seluruh benua Tianshu. Pola formasi yang dibuat master formasi punya berbagai efek pendukung unik. Bahkan ada pola formasi yang bisa gabung ke senjata atau baju besi untuk kasih bonus. Kok dia? Bangun. Si Rubah, kamu guru jalan surgawi. Iya, kenapa memangnya? Menarik. Kamu bisa rasakan getaran kekuatan jiwa orang lain. Tentu saja. Tuan, pola formasi yang sedang dibuat di kulit binatang itu atribut kayu. Ada rasa berat, sepertinya pola formasi pertahanan. Kamu bisa rasakan? Bisa. Mau belajar? Murid yang Chen menghormat guru. Ayah, dia cuma tukang usil. Jangan terima dia jadi murid. Jadi muridku, ingat satu hal, jangan biasa-biasa saja. 5 tahun gak bisa terkenal, langsung diusir. Guru, gimana caranya biar dia nggak terkenal? Guncang Tanah Timur. Bercanda apa? Cuma 5 tahun, suruh aku guncang Tanah Timur. Aku bahkan belum pernah keluar dari kota Chaoge. Padahal kota Chaoge cuma kota kecil di bawah wilayah Tianang. Tanah Timur yang luas itu, wilayah Tianang cuma salah satu dari 108 wilayah. Gimana? Ada masalah? Gak, bodoh amat. Yang penting belajar ilmu master formasi dulu. 5 tahun masih lama kok. Xiao Chen, gurumu akan tinggal sementara di Akademi Chaoge. Bisa belajar berapa banyak tergantung keberuntunganmu. Formalitas begini gak usah lagi. Niat aja cukup. Kamu masih ikut ujian istana dalam kan? Selesaikan dulu ujianmu. Link 11, kamu antar dia. Link 11, gak nyangka kamu guru jalan surgawi. Sembunyi banget. Bukan urusanmu. Link 11, level kultivasi kamu sekarang apa? Sudah tembus wilayah tubuh tempat tingkat 6? Bukan urusanmu. Link 11, menurutku kamu lebih cantik kalau rambut diikat. Bukan urusanmu. Episode keempat. Wah, Xiao Kue, teknik pedangmu makin jago aja. Kak, kamu naga apa-apa? Cuma petir kecil. Masa segampang itu sambar aku? Aku tahu kok kamu pasti baik-baik aja. Yuk, kita lanjut berburu monster. Akhirnya tetap gak ada yang mau satu tim sama kalian ya. Minggir sana. Wah, si sampah bisa ngomong. Bunuh beberapa binatang buas. Udah sombong banget. Semua tim bawa hasil buruan kalian ke sini. Yang dapat 3 batang ramuan spiritual ke atas atau bunuh 3 ekor binatang buas ke atas, lulus seleksi awal. Makin banyak jumlahnya, makin banyak hadiah yang kalian dapat. Pergi. Siap, bos! Tim Wen Zhengming, Yu Musue, Chen Xiao. Bunuh 7 ekor binatang buas, 1 batang ramuan spiritual, lulus ujian. Gimana? Yang Chen si sampah? Xiao Kue, keluarin barangnya. Ini. Kantongnya segede itu. Isinya pasti banyak-banyak. Bohongan kali. Cuma pura-pura doang. Buka aja. Masa sih? Hitung. 1, 2, 3, 4. Gak mungkin. Ini pasti palsu. Tim Jian Wu Kue dan Yang Chen. Bunuh 90 ekor binatang buas, 5 batang ramuan spiritual, lulus ujian. Sialan! Gimana dia bisa? 90 ekor. Bahkan Jian Wu Kue gak mungkin bunuh 90 ekor dalam 3 hari. Bagus. Bersiap untuk ujian berikutnya. Xiao Kue, kira-kira kalau kita setor sebanyak ini, hadiahnya apa ya? Gak tahu. Untung kamu pintar.
mimpin beberapa ramuan. Yang Chen, gimana caranya kalian? Guru sebanyak itu. Kak senior, udah ku bilang. Aku ini guru calang langit yang hebat. Kekuatanku gak terduga. Ah, masa aku gak tahu kemampuanmu? Pasti gara-gara Jian Wukue. Kak senior, sebenarnya Tapi gak apa-apa. Yang penting lulus putaran pertama. Tapi ujian berikutnya. Bukan sistem tim lagi. Kamu harus lebih semangat ya. Tenang aja, gak masalah. Kak, dari 90 ekor itu, lebih dari setengahnya kamu yang bunuh. Ah, gak usah dipikirin. Yang penting kita lulus ujian dulu. Kak, di ujian berikutnya, tunjukin kemampuanmu biar mereka lihat. Itu rencanaku juga. Ujian putaran pertama selesai. Yang lulus, besok kumpul di sini untuk putaran kedua. Ujian putaran kedua, orang tua murid boleh datang menonton. Tunjukkan yang terbaik. Kak, kira-kira ayah dateng gak ya? Kalau sifat ayah, susah ditebak. Andai kakek bisa dateng. Jangan berharap deh. Kakek lebih gak mungkin datang. Dari dulu, pernah lihat kakek keluar rumah? Kak, kalau kita lulus masuk akademi dalam, kakek pasti senang. Kalau bisa masuk akademi dalam, kita bisa belajar teknik bertarung dan ilmu kultivasi. Meskipun aku punya mantra naga iblis kuno, tapi cuma bisa satu jurus biasa-biasa aja. Setelah masuk akademi dalam, harus cari teknik yang cocok. Kak, ayah dateng. Ya, Dua bocah bandel. Masih aja berisik. Dengerin. Kalau kalian gak lulus masuk akademi dalam, gue putus hubungan sama kalian. memalukan banget. Ya, bukan begitu istilahnya. Ayah, Xiao Kuo yang bikin gue bangga. Katanya kamu udah level 6 bentukan tubuhnya. Juara di akademi luar. Gak ada tandingan. Bagus. Gue suka. ya, itu gosip dari mana? Oh iya. Ngaku. Kenapa kamu bikin Xiao Zui kesel? Dia kan calon menantu gue. Yang Zengye, dasar goblok. Sejak kapan anak gue jadi menantumu? Katanya Yang Chen udah 3 tahun masuk akademi masih level 1 pembentukan tubuh. Anak warga Yu bakatnya luar biasa. Pasti lulus ujian besar dan masuk akademi dalam. Si Yang Chen masih mimpi mau dapetin Yu Musue. Akhir-akhir ini beda kabar Yang Chen bangunin jiwa tempurnya. Entah bener atau gak. Meskipun bocah itu bangunin jiwa tempur, pasti jiwa sampah. Kalau gampang banget jadi guru jalan langit. Kayaknya cuma omong kosong si Yang Chen doang. Pada pergi siapin ujian. Aneh. Kenapa Chen masih level 1 pembentukan tubuh? Kakek kan taruh harapan besar sama dia. Ada apa sebenarnya? Ujian kemarin cuma tes awal. Hari ini mulai ujian resmi. Ujian resmi ada 3 putaran. Yang lulus semua masuk akademi dalam. Kak, susah payah kita dapat peringkat pertama. Ternyata cuma tes awal. Gak apa-apa. Peduli amat tes apa. Kita tetap juara 1. Selain itu, akademi akan nilai hasil kalian secara keseluruhan. 10 besar dapat hadiah. Juara pertama dapat 1 pil naga terpendam. Pil naga terpendam. Kabarnya, pil naga terpendam karya terbaik guru pil. Bahan utamanya inti monster sup naga. Khasiatnya dahsyat. Diminum bisa kuatkan tubuh. Tingkatkan kekuatan. Hadiahnya gila-gilaan. Ujian besar kali ini, selain juara 1 dapat pil naga terpendam, juara 2 dan 3 juga dapat 1 pil penguatan organ. Untuk peringkat 4 sampai 10, dapat 10 pil spiritual kecil. Pil penguatan organ. Kalau mau ke level 6 pembentukan tubuh, butuh waktu lama. Tapi kalau ada pil penguatan organ, ceritanya beda. Pil penguatan organ ini harus gue dapetin. Episode 5. Lihat, itu Qian Lingxi. Qian Lingxi dan Buan Minghao. 2 jenius terbaik akademi luar. Mereka serasi banyak. Buan Minghao cuma berbakat aja.
Mana pantas buat Qian Lingxi yang cantik dan jenius. Benar juga. Rubah manis, setengah hari tak jumpa rasanya seperti 3 tahun. Di mana? Kangen kan sama kakak? Kau memang tak tahu malu. Yang Chen, brengsek. Menjauh dari Lingxi. Kami berdua saling suka. Bukan urusanmu. Katanya Guan Minghao naksir Qian Lingxi. Tapi berkali-kali ditolak. Wah, ada tontonan bagus nih. Putaran pertama ujian kekuatan. Kalian harus serang pilar penguji dengan sepenuh tenaga. Setiap 1 inci cahaya yang menyala, artinya 100 pon kekuatan. Cahaya naik 1 kaki berarti lulus. Kekuatan tinju minimal 1000 pon baru lulus. Menurutku kau paling mentok 100 pon. Jangan bikin malu deh. Bukan urusanmu. Gue mau aja. Kau sudah tak ada obatnya. Ujian dimulai. 850 pon. 900 pon. Tercatat 900 pon. Tidak lulus. Ujian resmi putaran pertama saja sudah sesulit ini. Jelas dong, akademi dalam mana gampang masuknya. Masuk akademi dalam langsung sukses hidupnya. Dewa lindungi. Tercatat 1000 pon. Lulus. 1000 pon meski lolos putaran pertama. 2 putaran berikutnya masih bahaya. 2200 pon. Lulus. Tunggu dulu. Itu. Si Tuping dari keluarga situ. Dia kan punya tenaga lahir. Ditambah latih jurus warisan keluarga dari Jingang. 2200 pon wajarlah. Rubah manis. Dengar ya. Si Tuping itu direndam obat 3 tahun. Baru 2000-an doang. Sia-sia jurus dari Jingang keluarganya. Oh? Kok aku cium bau cemburu ya? Kalau jago, nanti kau coba 2000 pon. Kau nggak percaya? Ayo kita taruhan. Taruhan? Kalau kau nggak bisa 2000 pon ke atas, kau harus telanjang bulat. Lari keliling kota Chaoge. Berani? Aku. Kalau aku menang gimana? Kesempatan bagus. Kau menang? Kalau kau menang, terserah kau mau apa. Kalau aku menang, kau harus cium aku. Kok dia kayak yakin banget ya? Pasti cuma gaya-gayaan. Oke, aku setuju. Giliran Guan Minghao. Penasaran Guan Minghao. Salah satu 3 jagoan akademi luar bisa berapa? Kalau Guan Minghao pakai telapak Guanshan, mungkin sampai 3000. 3000? Masa sih? Napa seperti ular? Gila, Guan Minghao sudah tingkat 6 penempaan tubuh. Dasar bodoh, tapi lumayan juga.